Selamat sore Mas. Selamat Saya sore Mas Supa. Iva, siap saya Ridwan. Ini Mas, Ya, gimana? terkait materi jargon kemarin pada hari Senin itu. Oh, yang kemarin Senin sore itu. Betul Mas. Oke. Jadi saya masih ada sedikit kebingungan Mas yang mengganjal di dalam hati saya. Wah, saya juga nih Mas, juga kurang kemarin penjelasannya gitu Mas. Jadi gimana Mas? Mending kita kayak sama-sama belajar, diskusi gitu Mas. Boleh. Jadi pertanyaan yang dari saya itu kayak kecerdasan buatan AI itu seperti apa sih Mas? Jadi ya pengetahuan saya itu kecerdasan buatan atau AI atau kepanjangannya artificial intelligence itu merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru dan melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, hal itu melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika. Itu gunanya untuk mengolah data, belajar dari pengalaman, dan juga menghasilkan keputusan atau tindakan. Nah, sekarang gantian saya juga mau tanya Mas. Sebenarnya itu bagaimana toh AI itu bekerja? Kalau untuk cara kerja AI itu kayak seperti menggunakan algoritma dan model matematika untuk memproses data dan mengenali pola. Dan data digunakan untuk melatih mesin melalui proses pembelajaran, dan mesin tersebut dapat mengambil keputusan atau menghasilkan output berdasarkan pola yang dikenali. Oh, siap, paham Mas Iva. Dan saya juga mau tanya lagi Mas, Ya. apa potensi atau tantangan terkait pengembangan AI tersebut? Jadi itu yang pertama ya, potensi pengembangan AI. Jadi potensinya tuh AI itu dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan juga inovasi bisnis. Itu semua melalui otomisasi, jadi lebih efisien gitu Mas. Dan juga kayak analisis data lebih akurat dan personalisasi pengalaman pelanggan itu juga lebih baik gitu Mas. Yang kedua tadi apa, tantangan pengembangan AI ya. Betul. Ya, jadi kayak tantangannya itu ada masalah etika dan privasi, keamanan sistem AI, serta risiko dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Pengembangan AI juga dapat berdampak pada pengangguran dan ketimpangan juga Mas. Nah, jadi kayak pernyataan saya sebelumnya tentang dampak pada pengangguran Mas, kan masih sempit. Saya mau tanya nih, bagaimana sih potensial AI dalam masyarakat? Kalau untuk potensial AI dalam masyarakat sendiri itu ada 3 Mas. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti manufaktur, transportasi, dan layanan yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Kemudian yang kedua, perubahan dalam pasar kerja dengan otomisasi tugas-tugas rutin yang dapat menyebabkan pengganti pekerjaan manusia dan memerlukan penyesuaian dan pendidikan ulang bagi angkatan kerja. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam interaksi sosial dan privasi, baik melalui asisten virtual, aplikasi berbasis AI, dan analisis data pribadi yang memerlukan kebijakan yang cermat untuk melindungi privasi individu dan penyalahgunaan data. Oh, cuma itu juga berarti Mas. Ya, kalau saya yang tahu itu cuma 3 itu Mas. Oh, siap, paham. Dan saya masih ingin bertanya lagi sih Mas. Ya, silakan Mas. Apa saja sih aplikasi umum dari AI sendiri? Oh, karena itu aplikasinya macam-macam Mas. Misalnya loh, dan berbagai bidang juga. Contohnya termasuk pengenalan suara dan wajah. Terus ada sistem rekomendasi, ada mobil otonom kayak Tesla itu, ada analisis data, chatbot kayak ChatGPT itu, terus ada peningkatan otomatis, dan masih banyak lagi. AI juga digunakan dalam industri kayak kesehatan, keuangan, transportasi, dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan solusi yang lebih cerdas tentunya Mas. Paham. Mungkin lain kali kita belajar lagi Mas. Boleh. Untuk kali ini cukup Mas. Boleh. Oke Mas, terima kasih.